Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2021 ini, saya akan mengomentari kata Dudung Abdul Rahman, jangan terlalu dalam mempelajari agama secara sendiri. Kata Dudung Abdul Rahman, jangan terlalu dalam mempelajari agama itu secara sendiri. Dan dalam mempelajari agama itu baik kalau belajar sendiri. Dan perlu ada pembimbingnya atau gurunya. Pernyataan Dudung Abdul Rahman tersebut adalah ada benarnya. Karena agama itu cukup sulit dipahami. Dan ilmu agama yang sulit juga untuk dipelajari sendiri. Maka untuk mempelajari agama perlu ada pembimbingnya atau gurunya atau pengarahnya agar guru agama juga supaya mengajarkannya agar mudah memahami isi daripada ilmu agama atau Al-Quran tersebut, hubungannya satu sama lain, bagaimana kaitannya. Karena makanya di situ perlu para ustadz, kiai, dan untuk memberikan pelajaran agama itu kepada seseorang yang mendalami ilmu agama itu. Sehingga seseorang itu kalau mendalami ilmu agama itu harus ada gurunya. Dan supaya ada yang membimbingnya ke arah mana daripada ajaran itu akan dilaksanakan dan diterapkan. Tidak asal diterapkan saja itu ilmu agama itu. Dan perlu ada pembelajarannya, kaitannya antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Seperti di sekolah, maka kalau kita sekolah perlu ada gurunya untuk membimbing kita memahami ilmu tersebut. Kalau kita sendiri nanti yang memahami ilmu itu, akan seenak kita menafsirkannya, sehingga sangat sulit nanti diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau mendalami agama Islam tidak perlu ada guru atau merasakan ilmu agama itu sendiri yang dipelajari secara mendalam tanpa ada gurunya. Itu nanti mengalami kesulitan karena mempelajari secara mendalam ilmu agama Islam, Al-Quran tidak mudah, sehingga sangat susah juga menerapkannya nanti kepada pelaksananya di lapangan. Sehingga kalau orang mendalami ilmu agama itu secara sendiri saja, tidak perlu bimbingan gurunya, itulah yang nanti dia salah menafsirkan daripada ajaran agama Islam itu. Seperti garis keraslah kita lihat, di mana ada ilmunya katanya halal membunuh, boleh membunuh orang, dan juga mengebom gereja atau umat Kristen dan lain sebagainya. Itu katanya perbuatan terorisme. Karena perbuatan terorisme itu katanya, karena dia sama menafsirkannya adalah perbuatan melaksanakan perintah agama itu katanya. Jadi mati syahid katanya dia. Sehingga ini merupakan hal yang tidak benar ini. Kalau dia mempelajari sendiri Al-Quran itu, sehingga seenaknya menafsirkan Al-Quran itu yang boleh membunuh orang dan juga mati syahid. Jadi mengebom orang juga katanya itu mati syahid. Padahal dia membunuh diri sendiri kadang-kadang, sampai ada yang bilang itu teroris itu bunuh sendiri mati konyol. Tetapi menurut Ustaz Abdul Somad, teroris itu mati karena mati syahid. Mati karena membela agamanya. Ini yang saya lihat yang salah menafsirkan daripada ajaran agama Islam atau Al-Quran itu sendiri. Sehingga kalau dia nanti mempelajari Al-Quran itu secara mendalam, secara sendiri, tidak dibimbing oleh orang lain, nanti dia melakukan perbuatan kejahatan seperti perbuatan terorisme. Padahal perbuatan terorisme itu ancaman hukumannya bisa hukuman mati dan seumur hidup. Karena itulah penafsirannya, mati syahid. Katanya mati syahid.
Jadi membunuh orang itu adalah bisa saja kalau dia kafir katanya itu mati syahid. Jadi kurang dapat diterima karena dia itulah penafsirannya sendiri. Sehingga dia berhadapanlah dengan Densus 88. Karena dia salah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tersebut sehingga berakibat dia melakukan perbuatan hukum sehingga berurusan dengan Densus 88. Berurusan dengan Densus 86 karena dia memahami ajaran agama tidak bisa dialihkannya karena dia belajar sendiri sehingga seenaknya saja menafsirkan agama itu sesuai kehendaknya yang padahal di situ banyak rambu-rambu atau larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Tetapi karena dia menafsirkan sendiri maka dia sampai menafsirkannya bisa mati syahid, melakukan membunuh orang yang kafir katanya tidak salah. Itu katanya kalau ada terorisme mati konyol katanya itu mati syahid, mati membela Allah yang Maha Kuasa katanya. Itulah saya lihat kalau orang mendalami agama itu secara mendalam, secara sendiri tanpa dibimbing oleh guru-gurunya atau ahli-ahlinya tersebut. Harapan saya dalam mendalami ajaran agama Islam harus dibimbing oleh pengajarnya, terutama para ustadz, kiai, dan lain sebagainya. Karena ilmu agama itu sulit juga memahami itu bagi ilmu yang satu yang lain. Kalau katanya bisa mempelajari sendiri cara mendalam, berarti ilmu agama itu tidak sulit dipelajari, mudah dimengerti. Padahal menurut pengertian saya, ilmu agama itu sulit juga dipelajari. Seperti ilmu-ilmu lainnya, perlu guru untuk mengajarkannya. Yang tidak bisa kita belajar sendiri. Seperti orang belajar hukum sendiri tidak bisa. Harus dibimbing dan harus kuliah dan ada dosennya dan lain sebagainya. Ilmu agama juga demikian. Tidak bisa dipelajari sendiri secara mendalam. Maka perlu ada yang membimbingnya, apakah dia ustadz, apakah dia dosen agama Islam, dan lain sebagainya. Jadi harapan saya bahwa kalau seseorang mendalam semua satu agama, harus ada yang membimbingnya agar dia tidak tersesat dalam menafsirkan ajaran agama itu sendiri. Sekian dan terima kasih.